Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Asmirati. Saya merupakan salah satu dosen tetap Yayasan Program Studi D3 Kebidanan Stikes Pandrita Husada Bulukumba. Saya mengampu mata kuliah pada semester ganjil dan semester genap. Di antaranya ada mata kuliah konsep kebidanan, mata kuliah aspek kebidanan komunitas, mata kuliah metode penelitian dan statistik dasar, mata kuliah pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB dan praktik klinik kebidanan. Dari beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, ada mata kuliah menjadi bidang fokus saya, di mana mata kuliah tersebut saya menjadi koordinator pada mata kuliah tersebut, yaitu mata kuliah kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, di mana memiliki beban sebanyak 4 SKS yang terdiri dari 2 teori dan 2 praktek yang diajarkan pada mahasiswa pada semester 4. Sebelum saya menjelaskan teknik pembelajaran saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran untuk mata kuliah kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana. Kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana merupakan mata kuliah yang hadir untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik dalam menguasai dasar keilmuan dan dasar keterampilan terkait dengan deteksi gangguan sistem reproduksi dan pelayanan keluarga berencana yang aman sesuai dengan standar pelayanan kebidanan dan kode etik profesi bidan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama memahami konsep kesehatan reproduksi, kedua memahami konsep gender dalam kesehatan reproduksi, yang ketiga memahami isu kesehatan perempuan, yang keempat memahami masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada siklus reproduksi perempuan, memahami deteksi dini gangguan sistem reproduksi perempuan, yang keenam memberikan asuhan kebidanan pada perempuan yang berkaitan dengan sistem reproduksinya, memahami konsep kependudukan, yang kedelapan memahami pelayanan keluarga berencana, yang kesembilan memberikan asuhan kebidanan pada keluarga berencana, dan yang kesepuluh memberikan pendokumentasian program keluarga berencana. Sesuai dengan RPS yang kami kembangkan, mahasiswa akan belajar melalui beberapa topik, baik melalui pembelajaran teori maupun pembelajaran praktek dengan alokasi 16 minggu. Namun, kami tetap membuka forum diskusi di luar dari jam pelajaran yang telah ditentukan. Adapun referensi yang saya gunakan mengacu pada daftar rujukan yang sesuai dengan kurikulum D3 Kebidanan, ditambah referensi pendukung seperti jurnal, artikel ilmiah, dan sebagainya. Setelah saya menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu, di sini saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan, yaitu menggunakan teknik DIA, Delivery, Introduction, dan Assessment. Yang pertama, delivery. Di sini saya menyampaikan proses perkuliahan meliputi ada yang dikatakan problem based learning, case study, smart group discussion, dan pemberian skill lab dengan metode simulasi atau role play yang ditunjang dengan laboratorium dengan konsep mini hospital. Yang kedua, introduction, yaitu di mana saya untuk mata kuliah kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana, saya berinteraksi kepada mahasiswa itu baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau dalam kelas itu biasanya ada proses tanya jawab, diskusi, presentasi, dan di luar kelas biasanya ada kegiatan laboratorium. Yang ketiga, asesmen, yaitu bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya melakukan kontrak perkuliahan selaku koordinator mata kuliah, di mana memuat tata tertib. Yang pertama, mahasiswa diberikan toleransi maksimal 10 menit datang terlambat setelah jam pelajaran dimulai, kehadiran maksimal 80%. Yang selanjutnya itu memakai pakaian yang rapi, memakai sepatu warna hitam, atributnya lengkap, dan tidak menggunakan handphone selama proses perkuliahan. Selanjutnya, adapun komponen penilaian yang saya lakukan itu, yang pertama saya nilai dari soft skillnya sebanyak 15%, tugas 20%, UTS 20%, UAS 20%, dan praktek lab sebanyak 30%. Baik, itulah tadi penjelasan tentang metode pembelajaran saya. Setelah ini saya akan menunjukkan cuplikan video pembelajaran saya terkait dengan mata kuliah kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana pada pokok bahasan deteksi dini gangguan sistem reproduksi. Terima kasih dan selamat menyaksikan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mata kuliah kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana ya. Iya, Bu. Jadi sebelum Ibu lanjut terkait dengan materi kita, itu ada yang kita pelajari minggu lalu. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi. Ada yang bisa, satu orang yang bisa menjelaskan apa itu kesehatan reproduksi? Ya, coba Asri. Kesehatan reproduksi menurut saya yaitu suatu keadaan sehat baik secara fisik maupun mental seseorang tanpa adanya kecacatan atau penyakit. Ada yang bisa lagi mengulang atau ada yang bisa menambahkan tadi penjelasan temannya? Ada yang kurang tadi penjelasannya, ada yang bisa tambahkan? Kita? Baik, yang dimana kesehatan reproduksi itu merupakan suatu keadaan sehat baik fisik, mental ataupun sosial seseorang yang dimana terbebas dari, bukan hanya terbebas dari penyakit ataupun kecacatan, tetapi juga terbebas dari suatu masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Jadi tambahannya ya, jadi sudah benar tadi jawaban dari temannya bahwa kesehatan reproduksi itu adalah keadaan sehatnya, baik itu fisiknya, mentalnya ya, tapi tidak hanya terfokus pada apakah dia sehat atau tidak, tapi dilihat juga terkait dengan apakah fungsi dari sistem reproduksinya sendiri ya. Jadi kita lanjut ya untuk pembelajaran kita itu terkait dengan deteksi dini gangguan sistem reproduksi ya. Yang pertama, adik-adik harus tahu dulu pengertian dari deteksi dini itu sendiri. Jadi deteksi di sini itu merupakan penapisan dengan menggunakan tes atau metode diagnosis untuk mengetahui apakah seseorang itu memiliki penyakit atau kondisi tertentu sebelum menyebabkan gejala apapun, ya. Jadi di sini dia ada menggunakan tes ya untuk deteksi dininya. Selanjutnya apa tujuan dari deteksi dini itu sendiri? Yang pertama itu adalah menemukan penyakit sehingga pengobatan dapat dimulai sedini mungkin. Jadi dengan kita deteksi dini yang tadinya misalnya penyakitnya misalnya stadium rendah itu bisa diobati secara cepat ya supaya dia tidak berlanjut ke sampai penyakit yang stadium lanjutnya seperti itu. Terus yang kedua, membantu mengidentifikasi penyakit pada stadium dini sehingga terapi dapat dimulai secepatnya. Misalnya apa? Misalnya ada yang pernah dengar kanker payudara? Nah, misalnya kanker payudara, mungkin tidak langsung lagi, mungkin di sekitar kita, keluarga kita ya pernah terkena kanker payudara. Nah, misalnya yang tadi ditemukan benjolan misalnya di payudaranya misalnya, dengan kita melakukan deteksi dini, misalnya kita temukan secara cepat, jadi ternyata ada benjolan di sini di payudara aku misalnya. Nah, itu kita bisa langsung periksa, bisa ke rumah sakit atau ke dokter misalnya kita langsung periksa. Kenapa? Supaya lihat itu namanya deteksi dini, supaya dia tidak menyebar nih ceritanya atau dia tidak membesar atau tidak mengganas, ya seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga membantu melindungi kesehatan secara individual kitanya sendiri, ya. Terus membantu proses pengendalian penyakit infeksi supaya dia tidak menular ke orang lain. Terus yang kelima memberikan motivasi pada wanita untuk melakukan screening sejak dini, ya seperti itu. Terus yang selanjutnya apa syarat-syarat dari screening itu sendiri? Jadi yang pertama apa syaratnya? Penyakit tersebut mempunyai akibat yang serius, fatal, ya, morbiditasnya meningkat dan mortalitasnya tinggi. Apa itu? Itu bisa misalnya kesakitan, menyebabkan kematian juga, ya, seperti itu. Terus yang kedua, penyakit tersebut harusnya mempunyai cara pengobatan dan bila digunakan pada kasus ditemukan melalui screening efektivitasnya lebih tinggi, ya. Terus yang ketiga, penyakit tersebut memiliki fase praklinik yang panjang. Jadi misalnya apa tadi kanker payudara kan ada fasenya, ya sebelum dia menjadi ganas seperti itu. Terus tes yang dipakai harus memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi dan biaya pemeriksaan yang tidak mahal, ya. Jadi ada sebentar yang saya jelaskan bahwa pemeriksaan yang tidak terlalu mahal untuk screeningnya, ya. Yang pertama, apa yang kita deteksi dini untuk perempuan? Yang pertama adalah deteksi dini kanker serviks. Ada yang pernah dengar kanker serviks? Atau kita biasa kenal kanker mulut rahim, ya. Mungkin tidak ini nih, pasti selalu pakai dengar itu apa itu kanker rahim, kanker serviks itu pasti tidak pernah dengar. Jadi apa itu kanker serviks? Jadi dia itu adalah
suatu proses keganasan yang terjadi pada serviks atau rahim. Jadi rahimnya, mulut rahimnya. Jadi bukan uterusnya ya, tapi mulut rahimnya yang dikena. Ya, seperti itu. Terus apa penyebab dari kanker serviks itu sendiri? Yang pertama ada dikatakan human papillomavirus, disebabkan yang pertama. Ya, ada virus yang masuk dalam tubuhnya. Terus yang kedua, kebiasaan hidup yang kurang baik seperti apa? Merokok kalau perempuan, ya. Ada kebiasaan merokok pada perempuan, tidak mengkonsumsi vitamin, ya, misalnya vitamin C misalnya, vitamin E misalnya, ya. Seperti itu semua menyebabkan kanker serviks. Terus yang kedua, seringnya melakukan hubungan intim atau berganti-ganti pasangan, atau misalnya dia berhubungan satu yang satunya lagi baru yang satunya lagi tanpa menggunakan alat kontrasepsi, itu bisa juga menyebabkan kanker serviks, ya. Nah, itu. Terus yang kedua, melakukan hubungan intim di usia dini atau kurang dari 16 tahun, itu juga beresiko terkena kanker serviks. Yang selanjutnya adanya keturunan kanker, ini juga mempengaruhi, ya, ada faktor genetiknya sebelumnya. Penggunaan pil KB yang lama juga itu mempengaruhi. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Sebelum saya lanjut ada pertanyaan terkait dengan ini kanker serviks, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurali Ismadita. Di sini saya mau bertanya tentang mengenai kanker serviks. Apakah kanker serviks ini bisa menurun ke anak jika ibunya sendiri itu mengalami kanker serviks, dan bagaimana cara untuk mencegah yang namanya kanker serviks? Jadi bagus sekali ya pertanyaan dari temannya, bahwa tadi pertanyaan temannya mengatakan bahwa apakah kanker itu bisa menular ke anaknya. Jadi dijawab ya bahwa kanker serviks itu bisa menurun ceritanya, dia tidak menular istilahnya, dia menurun, ada faktor genetiknya ceritanya. Ya, dia ada faktor genetik yang bisa jadi kemungkinan besar ketika misalnya yang tadi saya katakan bahwa faktor penyebabnya ini misalnya pola hidupnya anak tidak bagus, kebiasaan hidupnya tidak olahraga, tidak mengkonsumsi makanan yang sehat, ya bisa. Jadi yang selanjutnya ada dikatakan tanda dan gejala dari kanker serviks sendiri. Jadi kita bisa melihat di sini, siapa tahu ada keluarga yang pernah mengalami hal demikian. Jadi yang pertama, pendarahan vagina abnormal di antara 2 siklus menstruasi. Jadi biasanya misalnya yang tadinya 28 hari dia baru menstruasi lagi, bisa jadi misalnya dalam 1 bulan 3 kali dia haid, keluar abnormalnya, ya seperti itu. Terus yang kedua, setelah melakukan hubungan seksual ada rasa nyeri, ada keluar darah, itu juga, ya seperti itu. Terus yang ketiga, keputihan yang menetap, ada keputihan yang menetap, itu berbau, warnanya misalnya kecoklatan, misalnya kuning, ya itu. Terus nafsu makan tiba-tiba berkurang, terus penurunan berat badan dan mudah kelelahan, ada nyeri panggul, punggung dan tungkai, ya. Nah, bagaimana cara kita men-screening diri kita dari kanker serviks, ya? Yang pertama, kita ada dikatakan pap smear. Jadi pap smear ini dilakukan oleh dokter, bisa dilakukan oleh bidan, tapi dia tidak dilakukan di puskesmas. Dia dilakukannya di rumah sakit. Ini dilakukan sama bidan dan dokter yang sudah terlatih sebelumnya. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya ada dikatakan pemeriksaan IVA, inspeksi visual asam asetat. Ini lebih sederhana lagi, ini bisa dilakukan di puskesmas, bisa dilakukan oleh bidan ataupun dokter yang memang sudah terlatih sebelumnya. Ya, seperti itu. Terus bagaimana cara kita mencegah dari kanker serviks? Terkena juga yang namanya kanker serviks, ya. Seperti itu. Bagaimana? Cukup jelas? Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mencegah dari kanker serviks itu sendiri? Yang pertama, jalani pola hidup yang sehat dengan mengkonsumsi makanan yang cukup nutrisi dan bergizi. Jadi jangan kurangi makan junk food. Ya misalnya apa? Bakso, Indomie, ya. Minuman-minuman yang misalnya soft drink, kali gula, hanya pemanis, itu sangat mempengaruhi sekali, ya. Seperti itu. Terus yang kedua, selalu menjaga kesehatan tubuh dan sanitasi lingkungan, ya. Terus hindari pembersih bagian genital dan air yang kotor. Terus yang keempat, jika Anda perokok, segera hentikan kebiasaan buruk ini. Jadi kalau ada keluarga tak perempuan dan dia merokok, tanya bahwa dia potensi terkena namanya apa? Kanker serviks. Betul.
ya. Terus yang selanjutnya, hindari berhubungan intim di usia dini. Jadi kalau belum pakai menikah jangan berhubungan intim, ya, seperti itu. Yang keenam, selalu setia pada pasangan Anda. Jadi jangan sampai ada yang misalnya berpindah-pindah pasangan, seperti itu. Lakukan pemeriksaan pap smear minimal selama 2 tahun satu kali, kalau 1 tahun ya, setelah menikah atau memiliki anak. Jadi kalau perempuan seperti adik-adik semua itu belum wajib untuk pap smear. Yang boleh untuk pap smear itu adalah sudah menikah atau sudah memiliki anak, ya. Selanjutnya ada dikatakan deteksi dini kanker payudara. Ya, apa dari kanker payudara itu? Yang pertama, kanker payudara adalah pertumbuhan sel. Jadi ada sel di dalam payudara itu yang tumbuh secara normal. Entah itu jaringan epitelnya, jaringan susunya, jaringan lemaknya, ya, di situ. Selanjutnya, apa faktor dari penyebab dari kanker payudara sendiri? Yang pertama adalah katakan faktor genetik. Yang pertama adalah ada riwayat keluarga atau ada anggota keluarga yang terkena sebelumnya. Itu bisa potensial terkena kanker payudara. Terus yang kedua, payudara kanker dapat meningkatkan risiko. Terus ada faktor hormon juga berpengaruh, ya. Di sini di mana ada riwayat kehamilannya yang melahirkan kurang dari 20 tahun, makanya itu pemerintah mengatakan tadi bahwa hamil itu nanti di atas 20 tahun, ya, seperti itu. Ada riwayat menyusui, makanya itu pemerintah sudah mengatakan bahwa susui anaknya 2 tahun. Al-Quran juga mengatakan 2 tahun. Kenapa? Untuk mencegah itu namanya kanker payudara, ya. Jadi kalau ibu-ibu yang tidak menyusui bayinya itu potensial terkena yang namanya kanker payudara, ya, seperti itu. Terus riwayat haidnya atau riwayat menstruasinya juga sangat mempengaruhi, ya. Terus faktor diet, terus itu faktor diet, ya, mempengaruhi. Faktor lingkungan juga, apakah kita pernah terkena radiasi kah sebelumnya, ya, seperti itu. Nah, apa gejala dari kanker payudara sendiri? Kalian bisa melihat di sini bahwa ada benjolan. Jadi bagaimana cara kita deteksi payudara? Bagaimana cara kita periksa? Jadi adik-adik nanti sudah menstruasi, hari setelah menstruasi itu periksa payudara. Caranya apa? Pada saat adik-adik 7 hari setelah menstruasi, ya, 7 hari setelah menstruasi, adik-adik periksa. Bagaimana caranya? Di depan cermin seperti ini. Terus cari. Itu setelah adik-adik menstruasi. Untuk melihat apakah ada benjolan, bagaimana permukaannya, adakah perubahan warna di situ, adakah yang memerah atau apa, ya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kita mendiagnosis dari kanker payudara itu sendiri. Jadi bagaimana kita tahu bahwa saya ini terkena kanker payudara? Yang pertama ada namanya pemeriksaan mamografi. Di Bulukumba bisa, ya, pemeriksaan mamografi. Ada pengambilan biopsi di jaringan, ya, ketika ditemukan benjolan, biasanya di biopsi diambil jaringannya sedikit, terus diperiksa di lab untuk melihat tingkat keganasannya. Terus ada pemeriksaan USG juga, ya, seperti itu. Terus bagaimana cara kita mencegah dari kanker payudara? Yang pertama ada pemeriksaan sadari, periksa payudara sendiri. Itu yang tadi saya katakan bahwa 7 hari setelah ada menstruasi, itu adik-adik bisa melakukan pemeriksaan di depan cermin. Makanya itulah kegunaan cermin. Itu kegunaannya. Kenapa kita setelah 7 hari menstruasi itu kita lakukan pemeriksaan itu? Apakah ada benjolan? Kalau kita sudah dapatkan ada benjolan, itu lakukan pemeriksaan segera. Jadi kalau dia kanker payudara itu, dia tidak, misalnya tidak menyerang pada nanti sudah menikah baru menyerang, tidak. Adik-adik seperti adik-adik semua itu bisa terkena, potensial sekali terkena, ya, seperti itu. Terus yang kedua, olahraga yang rutin. Terus yang ketiga, menghindari stres. Stres ternyata dia pemicu bahwa ketika orang stres, ketika orang cepat sekali misalnya lelah dengan keadaan, itu bisa terkena kanker payudara, ya, seperti itu. Terus pola hidup yang tidak baik, yang tadi saya katakan sama dengan kanker serviks. Lebih sering makan bakso daripada makan sayur misalnya, lebih makan minum Coca-Cola yang manis-manis, ya. Kalian kan cukup manis toh, ya tidak perlu minum yang manis-manis, ya, seperti itu. Terus lakukan yang pertama adalah screening yang paling pentingnya. Jadi adik-adik sudah ada benjolan atau ada keluar gatal misalnya, ya, ada keluar gatal misalnya yang merasa bahwa tiba-tiba ada benjolan, itu langsung arahkan untuk dia periksa, ya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Batari pada Galuh, saya di sini akan bertanya.
Kan Bu, ada keluarga yang mengalami kanker payudara terus kemarin habis operasi. Pertanyaanku Bu, apakah kanker payudaranya bisa sembuh kembali atau tidak? Jadi di pertanyaannya temannya bahwa ada keluarganya yang terkena kanker payudara, toh? Terus dia sudah dioperasi payudaranya, sudah diangkat ceritanya, apakah dia bisa menyebar? Potensial sekali menyebar, ya. Bisa jadi dia berpindah ke payudara sebelahnya, ya. Kenapa seperti itu? Karena ada kalau dia misalnya pada saat proses operasinya tidak bersih misalnya ya, tidak mengambil semua jaringannya, makanya itu kalau orang dioperasi misalnya jaringan payudara kan sampai di ketiaknya, makanya itu harus dibiopsi dulu, diambil dulu sisa jaringannya untuk lihat dulu tingkat keganasannya itu. Terus sudah dioperasi, anjurkan dia untuk periksa kembali, mamografi kembali untuk payudara sebelah mananya yang tidak dioperasi ya. Anjurkan dia dulu untuk dia diperiksa, terus lihat di situ apakah memang tidak ada benjolan di situ. Nah, kalau misalnya dia pola hidupnya baik, yang tadi saya katakan bahwa dia olahraganya bagus, dia pernah diperiksa payudaranya sendiri, ya, terus dia hanya mengkonsumsi makanan yang sehat, itu tidak bisa jadi dia tidak tertular, tidak akan kembali lagi, ya. Jadi tergantung lagi kembali ke dianya, ya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esya Anastasia. Langsung saja pertanyaan saya yaitu, apakah pada ibu yang sedang menyusui yang mengalami kanker payudara, apakah tidak ada pengaruhnya pada bayi yang dia susui atau ada? Sekian. Jadi kalian pertanyaannya Yesi, jadi jangan sampai misalnya pasien tak kalau dari bidan kanker payudara ibunya, apakah dia tetap susui? Jadi lihat dulu ceritanya, stadium kankernya itu stadium berapa. Dia harus melakukan pemeriksaan dulu ke dokter, ya itu bukan pemeriksaan, bukan ranahnya kita bidan, ya, tapi kita lakukan pemeriksaan ke dokter sejauh mana perjalanan kankernya. Nah, kalau dia masih kecil dia memungkinkan untuk dia memberikan ASI kepada bayinya, tapi ketika dia sudah menyebar, sudah membesar ceritanya kankernya, untuk dikasihkan bayinya, ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, jadi kalau sudah tidak ada yang mau bertanya bisa dilihat ya di depan ini, di happy. Jadi ya, jadi don't worry ya, Allah selalu bersama kita, ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan deteksi dini. Jadi tidak ada juga lagi pertanyaan dari adik-adik semua. Jadi kita akhiri pertemuan kita hari ini ya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada besok, jadi insya Allah kita besok bertemu kembali ya. Jadi bisa dicari lagi materinya lagi untuk besok. Jadi besok kita akan belajar terkait dengan konsep kependudukan. Jadi bisa dicari materinya. Jadi kita ceritanya bisa diskusi seperti itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.